Baik Bapak Ibu, silakan dulu diperbaiki profilnya. Ini nampaknya belum tersetting semua sini. Ini karena dia masih kerja sebagai dosen sampai sekarang, saya centang saja ini. Save. Oke. Bapak Ibu juga bisa tambahkan di sini. Jadi kesan backgroundnya di sini. Personal. Di sini. Sarjana ya. Ini lagi tambahkan. Jadi Bapak Ibu kalau ingin menambahkan publikasinya bisa lihat sini. Supaya publikasi Bapak Ibu bisa muncul juga di delay dan orang lain juga mudah mendapatkan artikel atau publikasi Bapak Ibu. Supaya supaya orang lain atau pembaca bisa mudah mendapatkan dan mensitasi tulisan Bapak Ibu kalau memang tulisan Bapak Ibu itu related dengan proyek orang lain. Kalau Bapak Ibu sudah punya Scopus ya bisa langsung pilih di sini ya. Tapi kalau belum, uploadnya di sini saja. Saya coba masukkan. Oke, ada Pak Sudarsono di sini. Oke. Ini yang tampil cuma nama saya. Saya masukkan doi-nya juga. Kalau saya cek dulu doi-nya, apakah doi-nya ada. Tidak ada yang pakai.
Ini tidak. Saya skip saja dulunya. Bisa selesai di sini. Sini yang penulis pertama. Sira. Kita skip saja. Seperti ini tampilannya. Kalau kita sudah upload atau publish artikel kita di Mendeley. Ini. Jadi teman-teman yang lain atau orang luar sana ketika mencari terkait dengan the effect of online learning system through blended learning, bisa saja akan mudah ditemukan ketika men-tracking terkait dengan blended learning model. Jadi alangkah bagusnya kalau semua artikel Bapak Ibu itu diupload di Mendeley maupun di ResearchGate atau Akademia atau dan sebagainya, supaya orang-orang akan lebih mudah menemukan apa tulisan kita di dunia internet, mudah dibaca dan mudah disitasi. Intinya Mendeley di sini ya memudahkan untuk mempromosikan diri kita, siapa sih kita ini. Dengan mempublish artikel kita, ya kita pede-pede saja, tidak usah bilang artikel saya tidak usah saya publish ya karena mungkin kurang bagus. Kita tidak perlu menunggu sampai terbit di Scopus baru kita mau publish di Mendeley, tidak harus. Walaupun cuma publish di Sinta 1, 2, 3, dan 4 dan sebagainya, silakan dipublish saja supaya orang-orang bisa menemukan tulisan kita. Mungkin Pak Ismail ada tambahan? Saya tampilkan saja dulu untuk materi PowerPoint-nya ya. Dengan showcase. Oke, saya share. Sudah nampak ya, Bapak Ibu? Siap, sudah. Oke. Nah, ini untuk untuk menampilkan atau untuk membuat research profile di sini. Ya, pada intinya adalah kita melengkapi semua identitas atau informasi yang terkait dengan diri kita. Tentunya tidak boleh menampilkan hal-hal yang sifatnya tidak valid atau palsu. Contoh di sini adalah kita mengambil satu profil dari seseorang, yaitu seorang profesor. Nah, beliau ini sudah mempublikasikan atau sudah menambahkan publikasinya ke dalam Mendeley. Mendeley sendiri punya sistem menghitung sitasi, menghitung pembaca, bahkan mempunyai sendiri statistik di dalamnya. Sehingga bisa kita track berapa orang yang membaca publikasi kita, berapa orang yang mensitasi publikasi kita, dan berapa banyak publikasi yang telah kita masukkan ke dalamnya. Nah, penampakan yang akan tampil di hadapan Bapak Ibu sekalian di sini adalah penampakan atau display di mana orang luar melihat profil kita. Ya, jadi yang tampil itu di layar tadi yang disampaikan oleh Pak Rajab dan disampaikan oleh saya kemarin itu adalah dapurnya kita. Artinya hanya kita yang bisa melihat fitur-fitur seperti itu. Tetapi ketika itu ingin ditampilkan, di showcase ke publik, maka tampilannya akan seperti ini. Taruh contohnya seperti ini. Saya ingin memberikan contoh salah satu advisor kita
yang ada di Makassar contoh ya. Kita cari seseorang yang ingin kita tampilkan di sini. Oke, ini dia. Lengket-lengket, Kak. Oh, lengket. Ya. Gimana? Belum. Nampak? Belum. Jaringannya. Udah? Udah nampak Pak Recep? Masih yang David Neal yang nampak, Kak. Oh. Share ulang. Ini? Oke? Ya, siap. Oke, ini dia. Nah, inilah penampakan ketika kita men-show ya atau men-showcase profil kita di publik ya. Kita ambil contoh dari salah satu advisor di Makassar, yaitu dari Universitas Negeri Makassar, yaitu Andi Anto Patak. Ya, beliau dosen di kampus di sana. Kemudian kita bisa melihat overview-nya. Jadi orang bisa melihat tentang kita. Oh, saya silakan dideskripsikan seperti yang disampaikan kemarin, silakan dideskripsikan dengan sebaik mungkin. Apabila ingin menggunakan bahasa Indonesia tidak masalah, bahasa Indonesia atau bahasa lainnya, bahasa resmi PPB boleh. Kemudian dengan ini kita sudah juga bisa menampilkan research interest ya. Oh, ternyata sosok ini, seorang ini, figur ini itu terkait interestnya itu terkait dengan call, plagiarism, assessment, academic writing. Kemudian kita bisa melihat publikasi beliau. Publikasinya itu tentang digitalizing historical documents dan seterusnya. Belum ada yang mensitasi, ini yang terbaru ya mungkin ya. 15 pembaca, implementation of English subject curriculum, 15 pembaca. Kemudian professional experience beliau. Nampak juga, pendidikan beliau juga nampak. Nah, kita ingin melihat H indeksnya. Oh, beliau sudah mempunyai 5 H indeks. Kemudian citasi dari publikasi beliau yang dipasang atau dimasukkan ke dalam Mendeley ini berjumlah 46. Oke. Kalau mau di-follow, follow. Nah, kalau di-follow, kita memfollow seseorang di Mendeley ini, maka setiap beliau mempublikasikan atau mengupdate sesuatu dalam akunnya, itu akan ternotifikasi ke teman-temannya, gitu kan? Ternotifikasi kepada teman-temannya. Apakah ingin ditelusuri, ditindaklanjuti atau tidak, itu terserah dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kita ingin melihat bagian lain. Beliau ini sudah mensinkronisasikan dengan akun atau akademik ID lainnya, yaitu terkait dengan ORCID. Kita bisa klik di sini. Kita mau melihat profil beliau pada akun yang lain atau profil yang lain. Nah, ini dia. Employment, beliau bekerja di Universitas Negeri Makassar. Education, kemudian invited position, beliau advisor, terdaftar di London. Beliau dapat funding, ya, hibah. Jadi Bapak Ibu kalau mau masukkan hibah-hibahnya, contoh hibah penelitian dosen pemula, IBM dan seterusnya, masukkan yang dibiayai, ya. Ya, yang dibiayai. Pada dasarnya kan semua dibiayai, tapi ada yang sifatnya dibiayai oleh pihak lain, apa itu dari pemerintah atau swasta. Kemudian beliau sedang mengerjakan ini, telah mengerjakan ini, ya, jurnalnya, ya, ini semua tulisan beliau, oke, dan seterusnya. Itu adalah akun dari ORCID-nya. Nah, biasanya kan orang bertanya, contoh pada saat kita submission atau ingin menyetor atau ingin mengumpulkan publikasi kita kepada sebuah jurnal atau publisher. Biasanya mereka meminta ORCID ID atau akun ID kita. Nah, inilah yang kita
berikan. Ya, ini yang kita berikan. Nah, kalau kita ingin preview, boleh. Nah, seperti ini penampakannya. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Nah, kemudian kita ingin apabila Bapak Ibu mempunyai Scopus, sudah mempunyai ID Scopus, maka tinggal ditambahkan saja di sini. Sehingga ketika orang mengklik ini, maka akan terdirect ke Scopus ID kita atau akun Scopus kita. Nah, ini dia. Oke, tampaklah dia. Oke, ini semua nampak. Beliau sudah punya 15 dokumen di Scopus, tersitasi 37, dan seterusnya. Oke, ini adalah recognition semua ini. Apabila Bapak Ibu juga punya blog atau website, masukkan juga di situ. Kemudian grup-grup yang diikuti, ya grup ini Mendeley Community, Mendeley Lovers, dan seterusnya. Nah, teman-teman mereka dalam menulis sudah terdata semua, co-autorsnya, ya dan seterusnya. Berapa yang memfollow dia, berapa yang di-follow oleh Pak Andi Antopata ini. Kemudian kita ingin melihat impact-nya. Kita klik impact, ya, melihat impact-nya. Seperti apa sih perkembangan atau flow dari publikasi seseorang itu? Kita bisa lihat impact-nya. Dari tahun ke tahun bisa muncul, ya. Kemudian pembacanya dan seterusnya. Kemudian publikasi beliau apa saja, kita langsung klik saja publikasinya. Ada 37 publikasi di sini, ya. Jadi kalau ada yang langsung mensitasi, itu akan terrecord di sini. Ya. Mungkin nanti ada pertanyaan seperti ini, apakah Google Scholar saya itu terintegrasi langsung ke Mendeley? Apakah Google Scholar saya itu terintegrasi langsung dengan Mendeley? Ini pertanyaan yang sering muncul, dan jawabannya juga tidak pasti. Tidak pasti. Kenapa? Karena ada beberapa dokumen yang tidak support untuk otomatis masuk ke Google Scholar kita, ya. Tidak otomatis karena mungkin persoalan open access-nya atau algoritmanya yang tidak langsung. Karena ada kan beberapa juga jurnal yang tidak ingin membagi secara bebas akses dari search engine atau mesin pencari seperti Google, Internet Explorer, dan seterusnya, itu langsung masuk ke dalam database-nya. Tidak. Mengapa? Ya, itu pertimbangan masing-masing dari publisher. Nah, kita sudah melihat beberapa 37 publikasi beliau di sini. Oke. Dan kita ingin melihat, jadi tadi kita sudah melihat overview-nya, impact-nya, kemudian publikasinya saat ini. Sekarang kita mau melihat sejauh mana jejaring dari Pak Andi Antopata ini. Coba kita lihat. Nah, ternyata Pak Andi ini menjalin sebuah network dengan co-authors itu 27 co-authors. Ya, inilah semua orang-orang yang berkolaborasi dengan beliau. Ya, kalau mungkin pernah studi di UNM S3 atau S2 ataupun S1, mungkin beberapa di sini sudah famous ya, atau sudah sering dilihat. Nah, untuk followersnya sekian, followingnya sekian. Nah, semakin banyak sebenarnya orang yang memfollow kita, berarti orang punya sesuatu hal atau keinginan untuk melihat publikasi kita atau hal-hal yang menarik untuk diperhatikan pada akun Mendeley kita ini. Ya, inilah dia punya networks. Jadi co-autorsnya lumayan.
Ada yang banyak itu dari luar negeri, ada dari Indonesia sendiri, ada atau di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Oke. Nah, menambahkannya itu ya sama yang disampaikan tadi oleh Pak Rajab, melengkapi semuanya dan itu hanya menambahkan informasi ke dalam kolom-kolom atau bagian yang membutuhkan informasi. Nah, untuk penampakannya di depan publik ya akan seperti ini penampakannya. Ya, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan oleh para peserta atau ada yang mau ditambahkan oleh Pak Rajab terkait dengan bagaimana kita menampilkan publikasi kita atau menambahkan publikasi kita. Silakan Pak. Saya kira sudah mantap Kak. Kita sisa nunggu pertanyaan dari Bapak Ibu. Oh iya, kita sampai jam berapa ini? Sampai 12 jam nampaknya. 12 ya. Masih ada 6 menit. Misalnya. Mari Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Bisa juga langsung di kolom chat. Nah ya mungkin pertanyaannya begini. Bagaimana kalau di Mendeley itu tersitasi, apakah juga terhitung di Google Scholar? Nah, itu kan. Nah, itu akan terhitung karena ini kan berbeda platform, beda produk ya, beda produk. Jadi tidak terintegrasi database-nya. Nah, apabila seseorang itu mempublikasi papernya atau jurnalnya pada suatu saat dan namanya ibu itu ada di dalam situ, maka Google nanti akan mendeteksi dan terhitung. Ya, akan terhitung. Karena kan di Mendeley itu kan artikel yang sudah terpublish bisa dimasukkan dan artikel yang belum terpublish bisa dimasukkan. Yang pada dasarnya di Google itu sudah ada. Karena kan memang Google data penyimpanannya itu sangat luar biasa, unlimited, tak terbatas, sehingga untuk mengintegrasikan itu sangat mudah. Apabila citasi itu tercantum pada papernya orang, kemudian dia memposting secara online. Sama halnya mungkin dengan hal seperti ini. Contoh, Bapak Ibu sekalian punya mahasiswa bimbingan, kemudian Bapak Ibu mengarahkan bahwa oh ini ada saya punya tulisan terkait dengan EFL ya, for English or Foreign Language. Kemudian Bapak Ibu meminta mahasiswa silakan baca dan kutip. Ya. Kalau dia mengutip dalam Google Scholar itu nggak masalah. Dan juga Google Scholar itu tidak langsung menghitung bahwa itu tersitasi, tidak terkutip, tidak. Sama halnya dengan Mendeley, ketika itu dikutip dengan menggunakan aplikasi Mendeley, itu tidak langsung juga terhitung apabila sudah dipublikasikan artikel mahasiswa tersebut dan beredar di dunia maya, Baru maka terhitung. semua akan terhitung. Jadi nanti panennya, menanamnya sekarang, panennya nanti. Jadi kalau lumayan Bapak Ibu membimbing mahasiswa sekian orang, kemudian memang tulisan mahasiswa kita itu cocok dengan kajiannya, why not? Kenapa tidak kita arahkan mahasiswa kita untuk mengutip ya, supaya H indeks kita di Mendeley naik, H indeks kita juga di Sinta. Nah, di Sinta kita naik. Ya, karena kan kalau di Indonesia Sinta kita punya punya laporan untuk H indeks kita di sana. Meskipun dasar pengambilan datanya itu dari Google. Oke, tidak ada lagi beberapa pertanyaan. Ibu siapa nih? Bu Mira yang setia sekali masuk di setiap room. Ya, Bu Mira, Pak Randi juga ya. Andi juga. Ya. Ada Oke. juga kemarin Kak contoh kasus Kak. Ya. Ada teman saya di salah satu kampus di Makassar itu menelpon saya. Ya. Ajab ya kenapa? Tulisan saya itu yang saya sudah publikasikan itu ada teman yang sitasi.
Dia cek di Google Scholar-nya kok tidak terhitung begitu. Saya tanya beliau, Pak, apakah yang mensitasi tulisan Bapak, apakah sudah publish? Tanya belum. Ya, itu belum bisa Pak terhitung kalau belum publish, Ya, karena ya, belum terrekod. ya betul. Seperti itu Kak. Ya. Jadi meskipun sudah publish juga dan belum muncul, nah, ditanya lagi, Ya. apakah jurnalnya open access atau So, jurnalnya itu terbuka, terbuka di dalam memberikan akses kepada pihak lain untuk merecord aktivitas di dalamnya. Ya. Itu kan metadata yang bermain. Kalau pakar atau orang IT atau paham dengan programming pasti akan langsung paham. Nah, saya pikir itu ya Bapak Ibu ya. Pak Rajab tidak ada lagi ya. siap. Oke, Pak kita Ismail, Ya. nanya oh ya iya satu. silakan Bu Mira. Oh, apa namanya? Saya ini sering dapat kutipan, tapi dari artikel. Misalnya menurut Budiono misalnya. Nah, saya mau cari buku atau referensi Budiono tersebut itu kok susah betul ya Pak ya. Udah cari di Google Books, portal, di apa nama, LibGen juga saya coba kan, nggak ketemu gitu. Itu gimana caranya Pak? Oke, makasih Bu Mira. Iya, Jadi Bu Mira ini kasusnya adalah ingin mencari referensi dasar ya atau iya referensi referensi langsung dasarnya. dari Pak Budiono gitu kan. Mm-mm. Nah, apakah nama dari autor tersebut sudah benar atau bagaimana? Biasanya kan Oh, uh, kemudian judul publikasinya itu apa? mm-mm. Apakah dalam judul buku atau judul artikel? Selama open access dan masuk di internet itu Iya, Google pasti dapat. Nah, tergantung saja nanti apakah penyimpanan dari publikasi Pak Budiono itu mm-mm. menyediakan artikel dalam bentuk file PDF-nya atau tidak. Iya. Ada kemarin saya bikin apa artikel kan ada beberapa referensi 4 kalau nggak salah. Saya Ya. ingin mencari referensi dasarnya keempat-empatnya kok nggak ketemu ya. Oh gitu. Gitu. Kok Nanti nggak bisa ketemu? nanti bisa kami bantu kirim ke email Mendeley tempat registrasi Pak Oh iya, Mendeley boleh. Dia ada buku-buku Soeharno juga kemarin saya coba cari teori ekonomi mikro itu kan kok ya. nggak ketemu. Oh. Ilmunya ekonomi ya Bu? Iya. Waduh. Oh, disiplinnya ekonomi. Mantap. Baik, nanti kalau mau share-share bisa di email ke mendeley@bg.unismumakassar.esi.id. Nah, nanti Oke. bisa di Itu kemarin saya coba dengan mau masukkan referensi ke Mendeley itu saya ketik saja secara manual itu nggak apa-apa ya Pak? yang penting nama dari penulis itu tepat Ya. ya, dan juga apabila ingin dicari berdasarkan papernya, judulnya itu harus pas, harus tepat Oh, juga ya. iya tepatnya itu kadang juga tidak bisa saya pastikan karena lihatnya di artikel, makanya mau cari referensi dasar gitu kan, apa iya atau tidak gitu kan. Ya. Oke Pak. Kasih Bu Mira. Iya Ya. sama-sama. Baik, oke. Sebentar kita ketemu lagi pada seri berikutnya setelah istirahat isoma. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas waktunya untuk bergabung bersama kami di sini. Terima kasih Pak Rajab. Siap. Ya sudah 2 hari ini mendampingi saya atau bersama kami di sini menjalankan workshop Mendeley yang berseri ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pukul 2 ya. Pada pukul 2.30. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi Discover New Research. Jadi kita akan coba mencari penelitian-penelitian baru dari Mendeley. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.